Menarik juga nih teman-teman, saya mencermati tim-tim mana saja yang sekarang sudah lolos ke fase atau babak perempat final dari Piala FA. Chelsea, Sheffield United, Leicester City, Manchester United, Everton, Manchester City, Bournemouth, dan juga Southampton. Artinya hanya satu klub besar asal kota London yang masih eksis di Piala FA, yakni Chelsea Football Club. Musim lalu kita tahu bahwa finalnya adalah antara Arsenal versus Chelsea yang dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 2-1. Tapi Arsenal sudah tersingkir. Kalah lawan siapa? Kalah lawan Southampton. Sayang sekali. Ya, saya taruh dulu ini buku di dalam laci karena lebih baik kita tidak masukkan dulu ya nama Arsenal atau sesuatu yang terkait dengan Arsenal di frame sampai nanti performance Arsenal mulai membaik ya. Jangan sampai nanti mereka juga dapat penalti yang sebetulnya tidak dilanggar tuh oleh pemainnya ya. Tapi kita lupakanlah semua itu. Gak apa-apa, kita harus terima apapun keputusan wasit, apalagi kalau sudah ada VAR. Jadi Chelsea akan lawan Sheffield United ya, rencananya 20 Maret. Sheffield United juga tim yang lemah. Saya kira seharusnya Chelsea bisa melaju. Tapi poinnya bukan soal Chelsea bisa melaju atau tidak. Poinnya adalah perubahan yang dilakukan oleh Thomas Tuchel sejak melatih Chelsea. Memang Chelsea ini menang lawan Barnsley bukanlah merupakan kemenangan yang perlu dibesar-besarkan. Karena memang kan lawannya juga lah bukan tim yang selevel dengan mereka. Ya jangankan tim yang selevel. Mereka tidak juga bermain di English Premier League. Tapi saya ingat beberapa tahun lalu atau sudah lama Barnsley pernah mengalahkan Chelsea loh di Piala FA. Saya lupa tuh di tahun berapa. Nah teman-teman silakan kalau tahu informasi itu bisa komen ya di kolom komentar di bawah video ini. Saya ingat tuh pada saat itu Barnsley pernah mengalahkan Chelsea. Tapi saya lupa. Jika saya tidak salah penjaga gawangnya siapa ya dulu ya? Carlo Cudicini ya kalau tidak salah ya. Coba deh teman-teman nanti berikan saya juga informasinya di kolom komentar. Anyway. So this match, ini adalah pertandingan yang penting yang Chelsea perlu menang. Karena mereka kan musim lalu masuk ke final tapi kalah di final. Tidak mudah bagi Thomas Tuchel kan. Ini kan dia menghadapi tim yang saya kira ia juga belum tahu nih kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Tapi Tuchel cukup berani melakukan rotasi yang signifikan di line up. Memang dia perlu melakukan rotasi yang signifikan agar menjaga kebugaran dari para pemain. Kita tahu setelah ini Chelsea akan bertanding lawan Newcastle, Southampton, dan kemudian Atletico Madrid. Newcastle bukanlah tim yang kuat, tapi tetaplah perlu waspada kan Chelsea. Southampton juga sama, tim yang ya bisa juga nanti membuat kejutan. Jadi harus berhati-hatilah Tuchel, agar para pemainnya juga nanti tetap bugar, fit dalam setiap game. Jadi dari line up ini yang menarik, bahwa perubahan yang signifikan ini yang tampak melemahkan Chelsea justru berada di lini pertahanan. Saya akan jelaskan nanti sambil membahas jalannya pertandingan. Di belakang adalah Kepa, the goalkeeper yang sepertinya tersingkir, ya kan sejak Tuchel masuk ya tentu di era Frank Lampard juga ia sudah tersingkir oleh Mendy. Tapi Tuchel sekarang memberikannya kesempatan di Piala FA yang sebelumnya juga dilakukan oleh Frank Lampard, artinya Mendy diistirahatkan. And dia bermain bagus di ini game ya. Nah mungkin juga nih Kepa ingin menunjukkan ke Tuchel bahwa ia juga sebetulnya bolehlah dikasih kesempatan lagi tampil di bawah Mister, tapi masih riskan. Ini kan lawannya juga bukan tim kuat. Di belakang Emerson, yang biasa memang bermain di Piala FA, sebelumnya di bawah Lampard juga bermain, Zuma and Christensen. Waduh, ini kombinasi yang baru nih bagi Chelsea di 3 center back. Nah ini yang membuat Chelsea kerepotan di menit-menit awal. Kenapa? Backup dari kedua wingback yang menggantung istilahnya tidak maksimal untuk menutupi ruang-ruang yang terbuka. Kita tahu dengan formasi menempatkan 3 center back yang akan terbuka ruang itu di sektor luar, sebelah kanan luar atau sebelah kiri luar. Di depan ketiga center back ini adalah Alonso, Gilmour, pemain muda, Kante, first time starter di bawah Thomas Tuchel. Sebelumnya kan kita tahu Kovacic ya yang lebih banyak mendapatkan kesempatan sebagai starter dan juga Jorginho. So this time Kante main, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic, Tammy Abraham, Hakim Ziyech mendapatkan peluang untuk tampil sebagai starter. And then dari Barnsley tentu saya juga tidak familiar dengan nama para pemainnya, tapi saya kira beberapa pemain dari Barnsley bermain bagus. Mowat, kemudian Herbie Kane, Cowley Woodrow,
dan juga Connor Chaplin. Tim-tim yang berasal dari Championship saat lawan tim yang berasal dari Premier League, tentu mereka akan bermain habis-habisan, mati-matian. Karena mereka juga ingin menunjukkan kualitas mereka. Mungkin juga dengan permainan yang menawan, para pemain bisa nanti dikontrak oleh salah satu klub yang berasal atau berkompetisi di English Premier League. Dari jalannya pertandingan mulai dari menit-menit awal, Barnsley sudah melakukan tekanan ke pertahanan Chelsea. Mereka perlu lakukan itu daripada membiarkan para pemain Chelsea untuk mengurung pertahanan mereka. Dan mereka juga mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol. Dari Harvey Kane yang tidak on target, kemudian dari Callum Brittain, Callum Brittain mendapatkan 2 peluang. Salah satunya yang terbaik, saya melihat ia sudah dekat dengan Kepa, ia melakukan shooting tapi bisa di-save oleh Kepa. Bagaimana ia bisa berada dalam posisi free. Nah, itu yang tadi saya jelaskan bahwa 2 wingback yang menggantung ini juga harus mengcover area-area yang terbuka di dalam defense Chelsea. Kan terlihat Alonso terlambat. Sebetulnya Alonso tuh bersebelahan dengan Brittain, tapi kan ia tidak melihat pergerakan dari Brittain. Hampir itu Chelsea kecolongan di menit-menit awal. Mungkin bisa beda nih skor lainnya, atau mungkin bisa sampai melanjutkan pertandingan ke babak extra time, mungkin juga nanti sampai adu penalti kan. Ya, disinilah saya melihat bahwa peran Kepa juga luar biasa pada saat ia mendapatkan peluang untuk tampil di bawah pelatih baru. Ia tetap fokus dan konsentrasi tinggi sejak menit-menit awal. Itu sangat penting. Karena lawan tim-tim yang berasal dari Championship atau tim-tim yang biasa mengandalkan long ball passing, tentu permainannya akan fisikal, agresif luar biasa. Dan memang saya menilai bahwa 3 center back ini yang pertama kali mendapatkan peluang untuk bermain secara bersamaan, ya kekompakannya tidak sebaik seperti pemain-pemain lain yang biasa diturunkan oleh Thomas Tuchel. Ya wajar, karena mereka kan baru pertama kali nih bermain bersamaan. Koordinasinya seperti apa? Kosong, tidak terlihat. Maka itu Chelsea itu sering kecolongan dengan serangan-serangan yang dibangun oleh Barnsley. Bahkan ada kan tuh dari corner juga yang hampir Brittain mencetak gol lagi. Nah, jadi ini yang perlu diwaspadai Chelsea. Ya istilahnya sejak awal nih sudahlah konsentrasi full di lini pertahanan. Agar kalau bisa tim lawan jangan mendapatkan peluang. Karena bisa juga akan dengan seminim peluang tim lawan itu mencetak gol. Beda dengan Arsenal. Sorry, saya harus curhat dikit tentang Arsenal. Minim gol, kapan-kapan gak ada gol. Ya, kita balik lagi deh ke Chelsea ya. Jadi memang Alonso yang terlihat beberapa kali terlambat cover pada saat ada umpan jarak jauh dari para pemain Barnsley. Callum Hudson-Odoi saya kira pemain yang memang tampil Spartan di game ini sejak menit-menit awal. Ia coba untuk melepaskan beberapa kali crossing yang saya perhatikan, apakah itu ke Tammy Abraham atau juga ke Pulisic, karena 2 pemain ini rajin melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti pertahanan dari Barnsley. Beda dengan Ziyech yang lebih banyak hanya memberikan passing, pergerakannya tidak seaktif Pulisic atau juga dengan Tammy Abraham. Nah itu yang saya pernah jelaskan kan, Ziyech ini bukanlah tipe pemain yang mengandalkan kecepatan ya, apalagi juga ikut membangun serangan dengan melakukan pergerakan tanpa bola, lebih banyak memberikan passing. Dan Ziyech juga tidak bermain hingga full time kan, kita lihat ya diganti di menit 70 jika saya ingat. Jika saya tidak salah jika saya ingat. So, and then how was the game? Ya, babak pertama Chelsea tidak bisa mencetak gol. Ya, mereka tidak juga banyak mendapatkan peluang yang berbahaya. Bahkan saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari para pemain Chelsea. Jadi harus ada perubahan. Nah, ini yang menarik kita melihat keputusan dari Tuchel bahwa ia mengganti, Christensen memasukkan Rudiger, ia mengganti Alonso memasukkan Reece James. Memang Alonso merupakan salah satu weak point di babak pertama. Reece James main di kanan, Odoi pindah ke kiri. Odoi memang bisa bermain di kanan dan kiri. Disitulah pada saat kedua wingback ini sudah disiplin untuk membangun serangan dan bertahan, Barnsley sudah sulit menciptakan peluang. Kecuali adalah dari set piece kan. Dan Reece James serta Odoi juga punya skill individu yang bisa diandalkan. Odoi lihat dong, ia melewati 2-3 pemain Barnsley, hampir ia cetak gol. Ya akhirnya yang ditunggu-tunggu kan, bagaimana nih Chelsea bisa mencetak gol. Ya saya kira mungkin yang akan memberikan umpan ke ke Tammy Abraham yang mencetak gol, ya Billy Gilmour, atau juga sebelumnya jika tetap bermain Marcos Alonso, atau juga Callum Hudson-Odoi, ternyata Reece James. Nah, jadi kan di sini kita bisa melihat kehebatan dari Thomas Tuchel. Ia tahu pemain mana yang sebetulnya tidak perform. Ya wajar, ada pemain yang biasa bisa perform bagus, bisa perform di bawah standar dalam sebuah pertandingan. Jadi pada saat Alonso diganti itu merupakan perubahan yang memang bijak yang dilakukan oleh Thomas Tuchel. Bukan hanya karena Alonso sudah menjadi pemain yang diandalkan, dia mau bermain
jelek, tapi ia akan tetap dimainkan hingga menit terakhir. Enggak. Jadi di sini ada ketegasan dari Tuchel. Lihat dong build up serangan yang membuat Chelsea mencetak gol. Kante ke Gilmour. Gilmour melihat Reece James berada dalam posisi yang lebih bebas. Reece James melakukan pergerakan cepat dan crossing yang akurat. Sebetulnya jika Tammy miss, saya kira bisa juga Callum Hudson-Odoi yang menjebol gawang dari Barnsley yang dijaga oleh Bradley Collins ya. Saya kan nggak hafal pemain penjaga gawang dari Barnsley. Jadi disinilah kita melihat bahwa peran pelatih sangat penting pada saat timnya mengalami deadlock atau kesulitan dalam urusan bertahan. Hampir loh Barnsley mencetak gol kan, penyama kedudukan, di mana Tammy Abraham melakukan clearance tuh off the line. Saya juga pernah menjelaskan di beberapa konten saya sebelumnya pada saat saya membahas Chelsea bahwa keunggulan Tammy Abraham dibandingkan Giroud adalah kemampuannya juga untuk bertahan, terutama pada saat Chelsea menghadapi set piece. Dan terbukti penjelasan saya di pertandingan lawan Barnsley tersebut yang melakukan clearance off the line. Memang Tuchel ada melakukan beberapa pergantian pemain lagi seperti Ziyech ditarik keluar, kemudian Pulisic juga ditarik keluar. Ya memang terlihat ya Ziyech tidak berkembang, lagi-lagi tidak berkembang seperti yang diharapkan. Ya tentu yang diharapkan ya gerak cepat, passing, ya kan movement of the ball, tapi itu tidak ia lakukan. Tidak segesit yang dilakukan oleh Callum Hudson-Odoi, Reece James, dan juga Pulisic. Ya ini adalah kemenangan yang penting bagi Chelsea karena mereka terus melaju kan, dan confidence dari para pemain terus meningkat. Yang menarik, Emerson bermain rapi banget di game ini. Saya suka nih pemain ini sekarang. Ya yang saya bingung kenapa ya semua pemain sekarang lagi mainnya bagus-bagusnya nih di bawah Thomas Tuchel. Ya karena nyaman para pemain. Mereka sudah paham peran mereka ini seperti apa. Mereka tahu bola harus diberikan kemana, ke siapa. Itu kan beda pada saat Chelsea dilatih oleh Frank Lampard. Terlihat para pemain kapan-kapan bingung. Mau kita crossing, mau kita kasih through pass. Tapi di sini terlihat pada saat perlu melakukan banyak crossing, ya banyak crossing aja. Through pass itu sesekali. Dan terbukti Chelsea bisa meraih kemenangan lawan Barnsley. Ya kita tunggulah siapa nanti yang akan terus melaju hingga ke babak final. Tapi saya kira Chelsea punya peluang, apalagi lawannya kan adalah Sheffield United. Walaupun ya tidak boleh lah ya overconfidence. Karena ya ini dia Piala FA. Bisa juga ada kejutan nanti di Piala FA. Seperti Southampton kan mengalahkan Arsenal, hey itu adalah kejutan loh. Anyway, saya akhiri saja konten saya di sini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton konten ini dan juga mendengarkan analisa saya. Luar biasa ya, support dari kalian. Jumlah subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder juga mendekati 165.000. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung untuk kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan silakan jika kalian punya saran, kritik atau apapun di kolom komentar, tapi semua yang bersifat positif. No hate, only football. Salam sepak bola.